Halo guys, kali ini kita bicara soal Danantara. Ini ramai sekali nih. Danantara ini atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kalau nggak salah gitu namanya ya. Ini adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola aset negara secara lebih efisien dan efektif. Nah, lembaga ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan pengelolaan investasi yang ada. Jadi kalau kita lihat strukturnya, Danantara ini memiliki dua bagian besar lah. Jadi ada Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dan nanti ada perwakilan dari Kementerian Keuangan. Nah, serta ada pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, ini yang menarik nih. Lalu berikutnya juga ada Badan Pelaksana. Nah, ini terdiri dari para profesional yang memiliki pengalaman di bidang investasi, ekonomi, dan tentunya manajemen perusahaan. Nah, Dewan Pengawas ini akan bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional Danantara, termasuk menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, serta mengevaluasi kinerja dari lembaga ini. Nah, meskipun Danantara ini diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap ekonomi kita, nah banyak masyarakat yang skeptis ini. Jadi mereka merasa pesimis terhadap efektivitas pengawasan, apalagi melibatkan Jokowi dan Ormas ya dalam struktur pengawasan di Danantara ini. Ya, banyak orang berpendapat bahwa keterlibatan politik dalam pengawasan lembaga seperti ini justru dapat mengancam independensi lembaga ini dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Ya, kita dengar sendiri ya, Prabowo Subianto dalam pernyataannya meminta agar Jokowi dan organisasi massa turut serta dalam pengawasan dari Danantara ini. Ya, tapi banyak masyarakat yang meragukan, apalagi kan kemarin ya Pak Jokowi ini masuk nominasi OCCRP. Belum lagi banyak tingginya kasus korupsi di negara kita, dan tentunya banyak orang yang khawatir tentang akuntabilitas ya, tentang transparansi gitu ya, dari lembaga ini. Ya, mereka khawatir bahwa pengawasan yang terlalu politis dapat mengurangi fokus dan tujuan utama dari Danantara, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan dari aset negara. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya, Danantara ini dibentuk untuk mengelola dana negara, terutama dividen BUMN. Nah, mereka melakukannya dengan pendekatan investasi. Jadi kalau kita lihat cara lama dan cara baru dari BUMN ini, sebelumnya kan dividen BUMN sebagian masuk ke APBN dan langsung digunakan untuk belanja negara. Nah, sekarang Danantara sebagian dividen misalnya 200 triliun dari 300 triliun pada tahun 2025 ini akan diinvestasikan. Jadi targetnya dana ini bisa berkembang menjadi 1.000 triliun dalam jangka waktu yang ditentukan lah. Nah, dana yang dikelola Danantara ini akan diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, properti, infrastruktur, atau bisnis strategis lainnya lah, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jika menghasilkan keuntungan atau profit, maka dana tersebut bisa dikembalikan ke APBN atau diinvestasikan kembali. Nah, yang lucu adalah banyak yang membandingkan ini dengan Temasek ya di Singapura. Nah, kalau kita lihat kemiripannya, nah Temasek dan Danantara ini sama-sama bertujuan mengelola aset negara untuk menghasilkan keuntungan. Nah, perbedaannya adalah sumber dana Danantara berasal dari dividen BUMN, lalu ada PMN, efisiensi anggaran APBN, dan juga aset BUMN. Nah, sementara Temasek ini menggunakan aset awal yang sudah dikelola sejak awal tanpa mengambil dari dividen BUMN ataupun anggaran negara. Nah, Temasek ini bersifat independen tanpa campur tangan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi fokusnya adalah murni pada ROI, Return of Investment, bukan agenda politik gitu. Nah, kalau kita lihat potensi dan risikonya dari Danantara ini, ya jika berhasil ini bisa saja menjadi semacam game changer lah untuk ekonomi Indonesia gitu.
lalu bisa mengurangi ketergantungan pada pajak, bisa menarik investasi global. Nah, tapi jika gagal, ini yang sangat berbahaya. Defisit APBN ini bisa membengkak. Lalu kerugian besar tentunya akan berimbas besar pada BUMN. Bahkan BUMN yang sehat pun pasti akan terancam hancur. Nah, lalu jika gagal, maka kepercayaan investor pasti akan sangat menurun drastis. Nah, saya rasa ada beberapa langkah penting lah yang harusnya ditempuh ya, seperti soal independensi pengelolaan. Jadi saya rasa justru malah penting sekali untuk menghindari intervensi politik. Jadi fokus hanya pada ROI. Lalu soal SDM-nya. Jadi pastikan bahwa pengelolaan ini diserahkan pada orang-orang yang kompeten dan sangat berpengalaman. Lalu soal transparansi dan akuntabilitas. Publikasikan laporan investasi secara jelas dan terbuka agar masyarakat tahu kemana uang yang diinvestasikan dan bagaimana hasilnya. Jadi justru pengawasannya bukan pada Jokowi dan Ormas, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, buatlah budgeting misalnya seperti dulu Ahok lakukan di Jakarta, ya semacam itulah. Lalu ada skeptisisme lah, karena banyak sekali ya pengalaman buruk kita soal pengelolaan dana negara nih, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Taspen, sampai dana haji yang dikorupsi. Nah, untuk itu saya rasa pemerintah memang harus membuktikan bahwa Danantara ini dikelola secara profesional dan transparan. Ini yang terpenting, agar kepercayaan publik ya bisa terjaga. Karena yang dipertaruhkan adalah seluruh rakyat Indonesia. Salam.